Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pemerintah akan mengganti program beras miskin atau raskin dengan voucher belanja atau kupon pangan yang diberikan kepada rumah tangga tidak mampu. Presiden Joko Widodo meminta perubahan tersebut dimulai awal 2017 dan dilakukan secara bertahap. Menurut Jokowi, kupon pangan akan diberikan langsung kepada rumah tangga miskin sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik. Jokowi menilai perubahan mekanisme tersebut akan lebih efektif dibandingkan dengan program yang berjalan saat ini karena subsidi yang diberikan akan lebih tepat sasaran. Dengan kupon pangan, pemerintah juga akan mengembalikan fungsi Perum Bulog sebagai stabilisator harga bahan pokok. Selain itu, kupon pangan ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Reform ini, dengan reformasi ini, rakyat yang belum sejahtera, yang belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan. Bisa membeli sembako di pasar atau toko dengan kualitas yang lebih baik dan juga bisa memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, namun juga protein, misalnya telur. Selain dengan reformasi ini, pedagang-pedagang sembako di pasar juga bisa mendapatkan tambahan peluang usaha dan bisa kita berdayakan. Dan yang tidak kalah penting, melalui reformasi ini, Bulog akan kita kembalikan lagi fungsinya sebagai buffer stock, sebagai stabilisator harga beras dan bahan-bahan yang lainnya, dan juga penyangga harga gabah petani apabila harga gabah jatuh. Pemerintah akan mengganti program beras miskin dengan voucher belanja atau kupon pangan. Lantas apa untung rugi penerapan kupon pangan? Langsung saja kita membahasnya bersama Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi, Sutarto Alimuso. Pak Sutarto, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak sudah hadir di Berita Satu TV. Pak, ini pemerintah akan mengganti raskin dengan voucher belanja atau kupon pangan. Bagaimana Anda melihat wacana yang dilontarkan pemerintah ini? Ya, kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Presiden, tentunya tujuannya baik, ingin lebih baik. Dan ini sebenarnya wacana ini sudah lama. Oh, jadi bukan satu hal yang baru ya Pak? Sebelum pemerintahan Pak Jokowi JK ini pun sudah pernah ada pihak-pihak yang ingin mengganti sistem karena melihat bahwa nampaknya yang dilihat itu hanya dari satu aspek, dan kasus-kasus yang terjadi, sasarannya tidak tepat dan sebagainya, tetapi tanpa melihat sebab. Kan sasaran tidak tepat dan sebagainya ini kan sebagai akibat, termasuk kualitas yang kurang bagus dan sebagainya. Ini sebagai akibat, nah ini yang tidak pernah dilihat. Nah, kalau kita bicara ingin mengganti dengan pangan, tentunya bagaimanapun juga kita harus melihat bagaimana nanti pelaksanaan di lapangan. Kalau sekarang kan siapa yang bertanggung jawab itu ada, yaitu Bulog untuk menyalurkan sampai ke titik bagi. Nah sekarang kalau dia harus bebas membeli katakanlah ya, jadi maksud saya beberapa catatan ini yang harus disiapkan. Nah salah satu catatannya tentunya dia bebas membeli. Bebas membeli apa? Kalau bebas membeli katakanlah membeli karbohidrat termasuk protein. Nah karbohidrat itu kan macam-macam. Jangan-jangan nanti untuk membeli, kecuali ini dibatasi lagi, membeli katakanlah yang bersumber dari gandum, yang itu 100% impor. Nah ini yang harus dibatasi, yang mana gitu lah. Kalau itu dibatasi barangkali tentunya akan lebih baik. Tetapi harus dipersiapkan lagi bagaimana mekanisme di lapangan. Jadi mekanisme di lapangan tadi dikatakan bisa membeli ke mana saja. Nah kemana saja ini nanti bagaimana mekanisme penagihan subsidinya dan sebagainya. Tentunya ini kan perlu pengaturan-pengaturan. Kalau dulu kan kita punya, Bulog punya perwakilan kan, perwakilan di daerah-daerah, kemudian bekerja sama dengan pemerintah daerah sampai ke tingkat titik bagi, yang dilakukan oleh titik distribusi oleh pemerintah daerah. Nah itu penagihannya melalui itu. Nah sekarang kalau kita bebas membeli kemana saja, berarti kan dia nanti akan
mengambil ke pemerintah kan, artinya katakanlah apakah kios ataukah toko dan sebagainya. Nah, kemudian juga ini kan stabilisasi, ini kan penting. Tadi disampaikan oleh Presiden. Saya kira, nah stabilisasi ini sebenarnya yang tidak pernah, barangkali banyak yang tidak melihat bahwa Raskin ini sebenarnya bukan hanya dari satu sisi. Nah, ini 2 kali Bapak menyebutkan bahwa Raskin ini bukan hanya satu sisi atau Ya, satu faktor. sisi. Sebenarnya ada apa di balik Raskin? Di balik itu ternyata bahwa Raskin ini memiliki hal yang sangat penting kaitannya dengan stabilisasi. Nah, kalau kita bicara stabilisasi harga di tingkat produsen dan stabilisasi harga di tingkat konsumen. Nah, di tingkat produsen itu menjaga untuk supaya tidak terjadi harga jatuh pada saat panen. Kita tahu panen kita itu sepanjang tahun ada, tetapi ada panen raya, katakanlah panen raya besar dan panen raya besar juga tapi sedang gitu. Kemudian ada panen raya yang panen biasa. Nah, pada saat panen raya kalau tidak ada yang menjaga, ini akan jatuh harga. Karena stok berlimpah. Nah, karena tadi itu surplus. Nah, pada saat paceklik, kalau tidak ada yang menjaga, tidak ada yang punya stok, dalam hal ini pemerintah, ini akan dimainkan. Kan di situ peran Bulog, Pak. Nah, justru itulah makanya peran Bulog, katakanlah sekarang, Bulog harus membeli stok pada saat panen raya dibeli. Nah, ini disalurkan kemana? Ini kan perlu disalurkan kan? Nah, ini kan oke, risiko diambil oleh pemerintah. Nah, tentunya pemerintah harus menyiapkan, makanya tadi pemerintah harus menyiapkan anggaran untuk menjaga agar stok ini satu, tanda tanyanya disalurkan kemana. Kalau dulu kan selalu Raskin. Nah, ini yang nantinya dikemanakan ini. Kalau tidak bisa disalurkan, namanya beras, gabah, ini kan akan busuk. Setelah sekian lama, sehingga risikonya apa? Risikonya menjadi risiko pemerintah. Nah, kemudian apakah Bulog tidak memiliki teknologi penyimpanan yang cukup? Ya, tapi kan bagaimanapun juga kalau itu sudah jadi beras, tentunya harus untuk penyimpanan jangka panjang itu kan perlu biaya yang juga besar tentunya. Dan Bulog belum punya itu. Sebenarnya teknologi ada, tapi bagaimanapun juga kalau setiap tahun, apalagi sekarang program pemerintah kan luar biasa di bidang pangan, bagaimana meningkatkan produksi. Nah, kalau ini setiap tahun produksinya berlebih, kemudian tidak bisa digerakkan, ya mungkin bisa saja ekspor, tapi ekspor ini kan tidak mudah, harga di dalam negeri kita juga. Jadi tanpa pertimbangan yang matang, program ini mengganti Raskin dengan voucher belanja ini nanti malah bisa menimbulkan destabilisasi pangan. Iya, ini yang harus dipertimbangkan. Jadi kalau hal-hal ini sudah dipertimbangkan, alhamdulillah tentunya. Tapi juga ada faktor lain lagi yang harus diingat. Stabilisasi tadi menjaga ternyata selama ini inflasi itu bisa dijaga manakala Raskin ini lancar. Dan ini ada data ini. Datanya sangat valid, saya kira sudah ada di paling tidak di Bulog ada. Jadi pada saat-saat Raskin tersendat itu terjadi peningkatan harga. Oke. Biasanya berarti akan seperti itu. Membantu juga untuk menjaga inflasi. Menjaga inflasi. Oke. Karena apa? 10% dari kebutuhan masyarakat itu sudah disalurkan ke sana. Dan masyarakat yang kurang mampu, yang biasa mengeluarkan untuk pangan itu kan sekitar 27% ya, kegiatan itu. Kalau dibantu dengan Raskin tadi, dia kan tentunya sudah mampu menghemat. Sehingga apa? Kekurangannya bisa untuk membeli yang lain. Nah, ini yang sebenarnya melihat Raskin ini jangan hanya melihat dari satu sisi tadi. Tapi bahwa program Raskin ini masih memiliki banyak kekurangan, itu harus diakui kan Pak. Kita akan bahas itu ya nanti di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.